Pernah nggak sih kita berpikir kenapa ada orang yang dulu hidupnya pas-pasan, bahkan cenderung susah, tapi sekarang bisa hidup dengan sangat mapan? Sementara, di sisi lain, ada juga yang dari dulu kehidupannya ya begitu-begitu saja. Nggak banyak berubah, meski kerja keras tiap hari. Pertanyaan ini nggak cuma soal iri atau kagum, tapi lebih ke rasa penasaran. Apa yang sebenarnya mereka lakukan saat masih dalam kondisi miskin? Apa yang mereka tahu, pikirkan, dan biasakan saat hidup mereka belum berubah? Karena kalau dipikir-pikir mereka juga manusia biasa, mereka juga punya keterbatasan. Tapi kenapa hasil akhirnya bisa sangat berbeda? Kebanyakan dari kita tumbuh dengan diajarkan bahwa kalau ingin sukses, ya sekolah yang tinggi, dapat kerja bagus, lalu menabung. Tapi zaman sekarang, kita tahu, itu belum tentu cukup. Banyak orang yang sudah kerja keras, tapi tetap merasa jalan di tempat. Nah, di titik inilah saya mulai menyadari bahwa perbedaan utama bukan di latar belakang atau keberuntungan, tapi di pola pikir dan kebiasaan. Kita akan bahas 5 hal penting yang secara diam-diam dilakukan oleh banyak orang sukses, jauh sebelum mereka kelihatan sukses. Ini bukan tentang warisan, bukan soal keturunan, dan bukan juga tentang motivasi kosong seperti yakin saja pasti bisa. Yang kita bahas di sini adalah langkah-langkah nyata, yang mungkin terlihat kecil tapi punya dampak besar kalau dilakukan konsisten. Saya juga nggak akan membahas bunga majemuk, investasi ribet, atau hal-hal yang bisa memicu kekhawatiran moral atau agama. Kita akan bahas hal-hal sederhana, masuk akal, dan yang bisa dilakukan siapa saja, bahkan saat kita masih belum punya apa-apa. Karena menurut saya pribadi, jadi kaya itu bukan sekadar tentang uang, tapi tentang cara berpikir, cara hidup, dan cara kita mengambil keputusan, bahkan ketika kondisi sedang sulit sekalipun. 1. Mereka fokus pada nilai, bukan uang. Kalau ada satu pola pikir yang paling sering saya lihat pada orang-orang yang berhasil membangun kekayaannya dari nol, itu adalah ini. Mereka nggak pernah menjadikan uang sebagai tujuan utama. Kedengarannya agak bertentangan ya. Orang ingin jadi kaya, tapi katanya nggak fokus pada uang. Tapi justru disitulah letak rahasianya. Orang kaya saat masih miskin biasanya punya satu pertanyaan penting yang mereka ulang terus-menerus dalam hidupnya. Apa yang bisa saya berikan? Bukan apa yang bisa saya dapatkan. Mereka membangun keahlian, membangun reputasi, dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah orang lain. Kenapa? Karena mereka sadar satu hal. Uang hanya datang sebagai efek samping dari nilai yang mereka ciptakan. Kalau nggak ada nilai, ya nggak ada alasan juga orang mau membayar mereka. Saya pernah kenal seseorang yang awalnya cuma servis laptop keliling. Modalnya cuma obeng, skill, dan motor tua. Tapi dia jujur, kerjanya cepat, dan nggak pernah ngebual soal kerusakan. Lama-lama, langganan mulai berdatangan. Dari anak kuliahan, guru, sampai orang kantoran. Sekarang, dia punya toko sendiri dan sudah mempekerjakan orang lain. Semua itu dimulai dari satu hal, mau fokus bantu orang, bukan cari duit instan. Orang yang orientasinya cuma uang cenderung mudah putus asa. Kenapa? Karena begitu hasilnya nggak sesuai harapan, dia cepat merasa sia-sia. Tapi kalau orientasinya adalah nilai, setiap proses jadi berarti. Dia tetap belajar, tetap mencoba, dan tetap tumbuh meskipun hasilnya belum besar. Karena tujuannya bukan sekadar kaya, tapi berkembang. Saya pribadi percaya, uang itu bukan sesuatu yang bisa dikejar langsung. Uang datang saat orang lain merasa terbantu oleh apa yang kita lakukan. Kalau fokus kita hanya pada berapa saya bisa dapat hari ini, kita sering lupa bahwa yang jauh lebih penting adalah seberapa banyak masalah yang bisa saya selesaikan hari ini. Dan disinilah perbedaan utamanya. Orang yang hanya fokus pada uang seringkali akan memilih jalan cepat, kadang bahkan jalan pintas. Sementara orang yang fokus pada nilai akan membangun fondasi. Memang hasilnya lebih lambat, tapi jauh lebih kokoh. Fokus pada nilai itu bisa banyak bentuknya. Kalau kita sedang belajar desain misalnya, bukan cuma soal bisa bikin yang keren, tapi juga soal memahami apa yang dibutuhkan klien. Kalau kita jualan, bukan cuma soal dapat untung, tapi juga soal memastikan pembeli puas dan mau datang lagi. Nilai itu bukan sekadar produk tapi pengalaman. Dan itulah yang diingat orang. Banyak orang salah kaprah. Mereka kira jadi kaya itu soal keberuntungan, relasi orang dalam, atau modal besar.
Padahal nilai bisa dibangun dari mana saja, bahkan dari nol. Asal kita punya mindset yang benar dan tahan terhadap prosesnya. Jadi kalau hari ini kondisi keuangan kita belum ideal, jangan buru-buru merasa gagal. Coba balik tanya ke diri sendiri, sudahkah saya menciptakan nilai, atau saya hanya sibuk mengejar hasil? Karena menurut saya, orang-orang yang akhirnya jadi kaya, hampir semuanya pernah berada di titik nol, tapi mereka nggak menjadikan uang sebagai alasan untuk bergerak. Mereka menjadikan nilai sebagai bahan bakarnya. 2. Mereka berani hidup di bawah standar. Satu hal yang sering disalahpahami banyak orang adalah anggapan bahwa orang kaya itu sejak dulu hidup bergelimang kemewahan. Padahal, kalau kita telusuri lebih dalam, banyak dari mereka justru pernah hidup dalam kondisi sangat sederhana, dan bukan karena terpaksa, tapi karena mereka memang memilih untuk hidup di bawah standar. Maksudnya apa? Maksudnya begini, mereka bisa saja membeli barang-barang mahal, bisa saja ikut gaya hidup keren yang sedang tren, atau nongkrong setiap malam demi terlihat mapan di mata orang lain. Tapi mereka nggak tertarik mengejar pengakuan. Mereka lebih memilih hidup sederhana, karena mereka sadar, uang yang ada hari ini lebih berguna untuk membangun masa depan daripada mengesankan orang lain. Kita sering dengar istilah fake it till you make it. Tapi menurut saya, banyak orang justru gagal karena terlalu sibuk memalsukan pencapaian, bukannya benar-benar membangunnya. Mereka habis-habisan beli barang branded padahal cicilan numpuk. Nongkrong di kafe tiap akhir pekan padahal gaji baru lewat seminggu. Kenapa? Karena takut kelihatan nggak mampu. Padahal justru di titik itu, kita sedang kehilangan kendali. Orang kaya saat mereka masih miskin biasanya sangat realistis. Mereka ngerti bahwa uang itu terbatas dan harus diarahkan ke hal yang memberi hasil jangka panjang. Mereka rela tinggal di tempat kecil, makan seadanya, pakai barang second, asalkan ada sisa uang untuk belajar, bangun usaha kecil-kecilan, atau mengembangkan diri. Itu bukan pelit, tapi cerdas. Dan ini yang menurut saya paling menarik. Mereka nggak malu, mereka nggak merasa rendah karena hidup hemat. Mereka tahu, hidup di bawah standar bukan berarti hidup dalam kekurangan, tapi hidup dengan kendali. Saya pernah lihat orang yang sengaja memilih naik motor tua ke tempat kerja, padahal dia bisa nyicil mobil. Tapi dia lebih memilih tabung uangnya buat modal bisnis. Sekarang, mobilnya ada 2, bisnisnya jalan, dan dia tetap nggak suka pamer. Karena sejak awal, dia tahu apa yang jadi prioritasnya. Masalahnya sekarang, banyak orang terjebak di pola pikir konsumtif. Baru dapat gaji, langsung habis. Bukan karena kebutuhan, tapi karena ingin terlihat normal di mata sosial. Sayangnya, normal yang kita tiru itu seringkali adalah normal yang sebenarnya menyimpan utang. Menurut saya pribadi, hidup sederhana saat kita belum punya banyak bukan kekurangan, tapi kekuatan. Itu bukti bahwa kita bisa menahan diri, bisa berpikir jangka panjang, dan bisa memilih jalan yang mungkin tidak populer, tapi jelas arahnya. Jadi kalau hari ini kita masih hidup dengan penghasilan terbatas, jangan merasa rendah. Mungkin justru itu saatnya untuk melatih diri hidup di bawah standar. Bukan karena tidak mampu, tapi karena kita sedang membangun sesuatu yang lebih besar. 3. Mereka bangun disiplin dan konsistensi. Kalau ditanya apa perbedaan paling jelas antara orang yang berhasil membangun kekayaan dan yang tidak, saya rasa jawabannya bukan kecerdasan, bukan juga bakat. Tapi satu hal yang sangat mendasar, disiplin dan konsistensi. Banyak orang ingin kaya, tapi hanya sedikit yang mau bertahan dalam proses panjang dan membosankan. Kita lebih suka hasil cepat, tapi orang kaya, sejak mereka masih belum punya apa-apa, sudah melatih diri untuk bertindak meskipun hasilnya belum kelihatan. Saya nggak bicara soal kerja rodi atau begadang setiap hari tanpa arah. Yang saya maksud adalah kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Membaca setiap hari meskipun hanya 15 menit, menabung sedikit demi sedikit, mengatur waktu tidur supaya bisa bangun lebih produktif, atau menyisihkan waktu untuk belajar skill baru. Hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi kalau dilakukan terus selama 5 tahun, hasilnya beda jauh. Masalahnya, disiplin itu nggak glamour. Jarang ada yang posting di media sosial bahwa mereka menolak ajakan nongkrong karena harus belajar, atau mereka sedang memperbaiki portofolio kerja daripada ikut liburan. Tapi kenyataannya, itulah jalan yang sering ditempuh orang-orang sukses sebelum mereka kelihatan sukses.
Saya pernah kenal seseorang yang tiap malam meluangkan waktu 2 jam untuk belajar desain grafis, padahal siangnya kerja jadi karyawan biasa. Hasilnya nggak langsung kelihatan. Bahkan, di tahun pertama penghasilannya dari desain belum cukup buat beli pulsa. Tapi dia tetap jalan terus. Tahun keempat, dia freelance ke luar negeri dan penghasilannya sudah berkali lipat dari gaji kantor. Disiplin itu ibarat menanam benih. Kita nggak bisa berharap pohon besar dalam semalam. Tapi kalau kita konsisten menyiram, memberi pupuk dan menjaganya, waktu akan bekerja untuk kita. Menurut saya, kunci utamanya bukan seberapa keras kita bekerja, tapi seberapa lama kita bisa bertahan di jalur yang benar. Banyak yang awalnya semangat, tapi setelah 3 bulan tanpa hasil, langsung menyerah. Padahal kadang, kalau mereka tahan sedikit lagi, titik baliknya sudah dekat. Konsistensi itu bukan soal motivasi, tapi soal komitmen. Dan itu bisa dilatih, bahkan dari hal-hal kecil. Karena ketika kita berhasil disiplin dalam hal kecil, kita sedang mempersiapkan diri untuk hal besar. 4. Mereka jaga lingkungan pertemanan. Banyak orang mengira bahwa jadi kaya itu hanya soal kerja keras dan strategi keuangan. Padahal, satu hal yang sering diabaikan, tapi justru sangat menentukan arah hidup seseorang, adalah lingkungan pertemanan. Ya, siapa yang ada di sekitar kita ternyata bisa sangat memengaruhi apa yang kita pikirkan, lakukan, bahkan apa yang kita anggap normal. Orang-orang yang akhirnya sukses secara finansial, biasanya sejak awal sudah sangat selektif soal siapa yang mereka izinkan masuk ke dalam hidup mereka. Bukan berarti mereka sombong atau pilih-pilih teman, tapi mereka sadar, energi dan pengaruh itu menular. Kalau kita terus dikelilingi oleh orang yang pesimis, nyinyir, dan hobi mengeluh, lama-lama kita ikut-ikutan merasa hidup memang sulit dan mustahil berubah. Sebaliknya, mereka yang akhirnya kaya biasanya lebih banyak menghabiskan waktu bersama orang-orang yang mendorong mereka untuk tumbuh. Bukan berarti semua teman mereka kaya raya, tapi teman-teman mereka punya semangat belajar, semangat berkembang, dan terbuka terhadap ide-ide baru. Itu yang paling penting. Saya percaya pertumbuhan itu seringkali bukan karena kita pintar sendiri, tapi karena kita terinspirasi dari obrolan, cerita, bahkan tantangan dari orang di sekitar kita. Kalau teman kita biasa bicara soal gosip, kita pun akan terbiasa memikirkan hal-hal yang tidak penting. Tapi kalau kita sering duduk bareng orang-orang yang membahas ide, bisnis, buku, atau pengalaman hidup, otak kita akan lebih terlatih untuk berpikir besar. Saya sendiri pernah merasakan hal ini. Dulu, saya berteman dengan orang-orang yang senangnya mengeluh soal kerjaan, soal gaji kecil, dan saling menyalahkan keadaan. Rasanya nyaman karena semua sama-sama susah, tapi nggak ada perubahan. Baru setelah mulai masuk ke komunitas kecil yang isinya orang-orang pembelajar, saya mulai merasa tertantang. Bukan karena mereka memamerkan keberhasilan, tapi karena mereka terus bergerak. Itulah titik baliknya. Saya sadar, lingkungan bukan cuma tempat kita tinggal, tapi tempat kita berkembang, atau malah tempat kita mandek. Jadi kalau hari ini kita merasa sulit berkembang, mungkin sudah saatnya evaluasi. Apakah kita dikelilingi oleh orang-orang yang membantu kita bertumbuh, atau justru yang membuat kita nyaman dalam stagnasi? Karena pada akhirnya, kita adalah cerminan dari 5 orang yang paling sering bersama kita. Dan orang-orang kaya, bahkan saat mereka masih miskin, sudah memilih cermin yang tepat. 5. Mereka punya visi jangka panjang. Salah satu hal paling mencolok dari orang-orang yang akhirnya sukses secara finansial adalah mereka selalu melihat jauh ke depan. Bahkan saat hidup mereka masih penuh keterbatasan, mereka sudah punya bayangan jelas tentang arah yang ingin dituju. Bukan cuma mimpi besar yang mengawang-awang, tapi lebih ke visi yang konkret. Ingin hidup bebas finansial, ingin punya bisnis sendiri, ingin bantu keluarga keluar dari jerat utang, atau ingin punya waktu luang tanpa terikat jam kerja terus-menerus. Visi seperti ini membuat mereka bisa bertahan menghadapi tantangan hari ini, karena mereka tahu tujuannya tidak berhenti di sini. Sebaliknya, banyak orang hidup hanya dari satu hari ke hari berikutnya. Fokusnya cuma bagaimana bertahan, bukan bagaimana berkembang. Nggak salah, apalagi kalau memang sedang dalam kondisi sulit. Tapi kalau pola pikir ini dibiarkan terus, lama-lama kita jadi terbiasa hanya bereaksi, bukan merancang masa depan. Orang yang punya visi jangka panjang akan mengambil keputusan dengan cara yang sangat berbeda. Misalnya, saat mereka punya uang lebih, mereka cenderung tidak langsung membelanjakannya. Kenapa?
Karena di kepala mereka sudah ada rencana 5 tahun ke depan. Mereka tahu, uang yang mereka simpan hari ini bisa jadi fondasi untuk masa depan yang jauh lebih stabil. Saya pernah bertemu seorang pengusaha kecil yang memulai bisnisnya dari menjual makanan ringan di pinggir jalan. Tapi sejak awal, dia sudah punya rencana. Dalam 3 tahun harus punya warung sendiri. Dalam 5 tahun harus punya sistem produksi rumahan. Dan benar saja, semua itu tercapai bukan karena dia lebih pintar, tapi karena dia punya arah. Tanpa visi, orang mudah terdistraksi. Setiap peluang baru terlihat menarik, setiap godaan konsumtif terasa wajar. Tapi dengan visi, kita jadi punya kompas, kita bisa bilang tidak pada hal-hal yang kelihatannya seru, tapi sebenarnya menjauhkan kita dari tujuan. Menurut saya, visi itu bukan cuma soal apa yang ingin kita miliki, tapi apa yang ingin kita capai dan wariskan, apa yang ingin kita tinggalkan. Dan orang kaya, sejak mereka belum punya apa-apa, sudah mulai membayangkan hal itu. Mereka tidak hanya bekerja untuk hari ini, mereka bekerja untuk versi diri mereka 5, 10, bahkan 20 tahun dari sekarang. Penutup. Jadi kalau kita perhatikan, orang kaya itu nggak tiba-tiba jadi kaya. Mereka sudah menanam kebiasaan, cara pikir, dan prinsip sejak mereka belum punya apa-apa. Mereka fokus pada nilai, berani hidup sederhana, disiplin, menjaga lingkungan pertemanan, dan punya visi jauh ke depan. Bukan hidup yang instan, tapi penuh pertimbangan. Bukan demi terlihat sukses, tapi demi benar-benar membangun kehidupan yang stabil dan bermakna. Kalau hari ini kita belum sampai ke titik yang kita impikan, bukan berarti gagal. Mungkin kita sedang ada di fase menanam seperti mereka dulu. Dan kalau kita bersedia menempuh jalan yang sama, jalan yang kadang sepi dan berat, bukan tidak mungkin hasilnya juga akan sepadan. Karena pada akhirnya, kaya itu bukan cuma soal uang, tapi soal cara berpikir,